Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa kembali bersama dengan para kekasih Kristus. Saya percaya bahwa setiap kita mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami kesehatan yang baik, jasmani dan rohani. Sore ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan. Dan saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 99 ayat 9. Mazmur pasal 99 ayat 9. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus. Sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Mazmur pasal 99 ayat 9. Baik kekasih Kristus, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mohon tuntunan-Mu, ya Allah Roh Kudus, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan serta mendidik kami di dalam kebenaran lewat kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Yesus kami siap belajar. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, pada sore hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius. Kitab Matius pasal 5 ayat 3. Kitab Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius pasal 5 ayat 3. Kebahagiaan bukanlah karena kita begini atau begitu, juga bukan karena kita berbuat ini atau itu, namun hanya karena kita mengalami anugerah Allah. Kekasih Kristus, pada umumnya orang berpandangan bahwa ia akan mengalami kebahagiaan kalau dirinya telah memiliki harta yang melimpah, meraih kedudukan yang tinggi, atau berbuat baik kepada orang lain. Tentu adalah boleh-boleh saja bila kita mengalaminya. Namun semuanya itu tidak menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati hanya akan kita alami oleh anugerah Allah. Artinya, bukan karena apa yang kita miliki dan lakukan, tetapi karena kebaikan Tuhan yang besar yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Kekasih Kristus, prinsip yang penting ini dikemukakan Yesus di dalam sabdanya yang pertama dari antara 8 sabda bahagia, sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 5. Di situ ia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang ia maksudkan adalah orang yang bangkrut secara rohani, alias yang kehidupan rohaninya berantakan karena dosa. Yesus berkata bahwa merekalah yang empunya kerajaan surga atau kerajaan Allah. Bagaimana orang yang bangkrut secara rohani justru akan memiliki kerajaan Allah? Hanya ada satu jawaban, yaitu karena anugerah Allah. Singkat kata, bukan karena perbuatan ataupun upaya kita, namun karena anugerah Allah sajalah maka kita dapat mengalami kebahagiaan. Dikasih Kristus, kita sangat diberkati sore hari ini. Seringkali kita suka membanding-bandingkan orang dengan keberadaan kita. Kita suka melihat orang dengan sebelah mata,
kita suka melihat orang-orang yang lemah, kita suka melihat, kita suka membanding seakan-akan kita adalah orang-orang yang paling benar, seakan-akan bahwa kita tidak punya kesalahan, seakan-akan kita tidak punya dosa. Lalu kita merasa bahwa kita yang paling berbahagia. Tetapi bila sore hari ini kita belajar, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan datang untuk orang-orang yang kehilangan. Tuhan datang mencari mereka. Tuhan datang membagikan anugerah kepada mereka. Oleh sebab itu biarlah setiap kita boleh menikmati, boleh merasakan kasih Kristus yang tidak terbatas itu untuk diri kita juga. Mari tinggalkan masa lalu kita, tinggalkan kegagalan kita, tinggalkan semua yang menurut kita baik tapi ternyata tidak, kita lepas dan mari kita datang kepada Kristus, nikmati kebahagiaan yang Kristus sediakan kepada kita. Biarlah menjelang Natal semua kita bisa menikmati kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, rumah tangga, maupun secara kelompok di dalam gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari berserah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengucap syukur untuk kebersamaan kita, Ibu Melan Makalo yang ada bersama pada sore hari ini. Tuhan memberkati Ibu Melan, dan yang mengangkat jempol, Tuhan memberkati. Mari saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk anugerah-Mu yang tidak terbatas itu. Di dalam Yesus Kristus, Engkau telah menebus diri kami dari kehidupan yang sia-sia dan penuh dosa. Engkau membebaskan diri kami dari hukuman dosa dan memberikan hidup yang baru. Sungguh besar anugerah-Mu. Tolonglah kami agar mampu hidup secara bertanggung jawab terhadap kemurahan-Mu yang sangat besar itu, yaitu mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan yang memuliakan nama-Mu. Sehingga dengan demikian kami dapat hidup sebagai saksi-Mu dan membawa banyak orang datang kepadamu melalui perbuatan dan perkataan kami yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tak putus-putusnya kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati kemurahan-Mu. Mampukan diri kami untuk mengisi kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari-hari ini dengan kehidupan yang bermakna dan yang menyenangkan hati-Mu. Sertailah diri kami dengan Roh Kudus-Mu dan tuntunlah hidup kami dengan kebenaran-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Lindungilah kami daripada yang jahat dan berikan kepada kami kemenangan atas setiap tantangan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur sebab Engkau begitu peduli, Engkau begitu memperhatikan kami, bahkan Engkau yang selalu menyediakan kebahagiaan itu dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini Bapak, hamba tetap berdoa untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dengan hamba, dengan kami keluarga Masa Depan Cerah. Ada Ibu Diana Etes, Tuhan memberkati juga. Biarlah semua aktivitas mereka yang mereka lakukan setiap saat, Tuhan turut campur tangan, Tuhan buat berhasil. Tuhan beri kesehatan yang prima kepada mereka, sehingga mereka boleh bersyukur dan terima kasih. Tuhan memberkati pribadi mereka, memberkati keluarga rumah tangga mereka, memberkati suami, memberkati anak-anak, memberkati orang-orang yang dikasihi. Tuhan memberkati senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini hamba juga berdoa terus untuk keluarga besar di Jalan Serayu Sanggeng ini. Tuhan, hamba mohon kasih Tuhan juga turun melimpah kepada mereka. Biarlah suasana Natal membuat mereka boleh menikmati kebahagiaan daripada Putra Natal Yesus Kristus di dalam kehidupan pribadi mereka,
di dalam rumah tangga mereka, bahkan spesial di kompleks kami ini Tuhan. Kami boleh menikmati damai Natal-Mu ya Bapa. Biarlah itu terus terjadi di dalam hidup kami waktu lepas waktu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera-Mu, ketenangan, ketentraman-Mu turun atas wilayah kami dan spesial bagi kota Manokwari. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pilkada yang sudah lewat dari kemarin. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang menang maupun kalah. Mereka semua hamba-hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong apa yang sedang Tuhan rencanakan kepada setiap mereka. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga kami akan melihat ke depan kota Manokwari diberkati Tuhan. Baik yang memimpin, baik yang tidak, semuanya diberkati ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore ini hamba juga mengucap syukur dan terima kasih untuk keluarga Rumah Komunitas Eden. Tuhan berkati kegiatan daripada Rumah Komunitas Eden bersama dengan hamba-Mu Pak Pendeta Philip Samori dan semua rekan-rekan yang Tuhan percayakan terlibat dalam pelayanan-pelayanan selama ini. Biarlah Tuhan apa yang mereka lakukan Bapa, di dalam nama Yesus, mereka terus melakukan karena mereka mengerti panggilan-Mu, karena mereka mengerti kehendak-Mu, sehingga yang mereka lakukan sungguh mempermuliakan Tuhan. Biarlah setiap orang yang dilayani mendapat berkat spesial jasmani dan rohani dari keluarga Rumah Komunitas Eden ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah kepada mereka dan berkat Tuhan juga terus melimpah kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba juga berdoa untuk Ibu Clarissa Wairata, Ibu Anace Kristina. Tuhan juga memberkati pribadi-pribadi mereka, pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Ya Tuhan, hamba percaya jikalau mereka bersandar kepada Engkau, mereka mengandalkan Engkau Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab Tuhan, Engkau tidak pernah sekali-kali membiarkan mereka terlantar. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Mungkin bagi mereka sulit, mungkin bagi mereka tidak mampu, tidak sanggup, tapi Tuhan, tidak ada kata tidak mungkin bagi Engkau ya Tuhan Pencipta yang akan menolong mereka. Biarlah Roh Kudus menolong mereka untuk tetap bersandar kepada Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka akan menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan karena anugerah Tuhan turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang terlibat di Mesbah Doa Manokwari, Pak hamba-hamba-Mu ya Allah, Pak Baransano, Pak Teri Baransano dan semua rekan-rekan. Tuhan, terima kasih karena sepanjang tahun ini mereka telah melakukan tugas-tugas mereka yang Tuhan percayakan. Mereka selalu setia berdoa untuk kota Manokwari. Biar Tuhan terus memberkati mereka. Apa yang sedang Tuhan siapkan bagi mereka, apa yang Tuhan mau dari mereka, biarlah mereka taat setia terus melakukannya, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di kota Manokwari ini lewat pelayanan-pelayanan mereka. Tuhan beri kesehatan yang baik kepada mereka ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kerendahan hati kepada mereka. Dan berikan kesehatan selalu kepada mereka ya Allah. Sehingga mereka sadar apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk mencari nama, tetapi semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami melihat kasih Kristus melimpah atas kota Manokwari. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk anak kekasih Lydia Nenggolan. Tuhan turut campur tangan di dalam pribadinya, di dalam semua tugas-tugas pekerjaan yang dipercayakan, di dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan. Biarlah kekuatan-Mu membuat dia mampu untuk boleh menghadapi semuanya ini, dan dia boleh berhasil dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa,
Hamba percaya Tuhan senantiasa menjaga anak kekasih Lydia Nainggolan siang dan malam. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan dari orang jahat. Bahkan Tuhan yang memberkati dia jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada anak Lydia Nainggolan. Dan hamba percaya Tuhan, kasih Tuhan terus melimpah untuk setiap kami yang terus bersandar bergantung kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk kebenaran firman pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan yang menyediakan kebahagiaan itu. Andalkan Dia, memohon belas kasihannya senantiasa, dan berjalan di dalam tuntunannya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Tuhan ada di pihak kita semuanya. Shalom, tetap semangat, andalkan Kristus. Salam MDC.